Dari Wakil Rektor Institut Temanggung, Bapak Dr. Hamidullah Ida, dipersilahkan. Terdengar? Apakah suara saya terdengar ini? Dengar, Pak. Oke, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wa atahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira amma ba'du. Good afternoon ladies and gentlemen, hadirin wal hadirat, asatid ayyuhal asatid wal asatidat, nukrimukum wa nu'adzimulakum. Excellency Mr. Dr. Bayhaqi, Rector of Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Dean Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Ahina Andrian Kendi Wijanarko, wabil khusus Gus Mr. Moh Muniruddin, Chief from PCINU Turki, and Mr. Arif Samsul Laksana, Chief of PCINU Australia, New Zealand ya. Pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan fi Jumiyah ya. Semoga ini menjadi pertemuan agung dalam rangka memperkuat kegiatan Tridharma, bahkan kalau di PTNU harapannya menjadi Pancadharma seperti itu. Pertama-tama mari kita ikrarkan ucapan doa dan juga harapan pada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah semua hadirin termasuk saya pribadi bisa bermuajahah tatap muka secara virtual di agenda internasional public lecture di siang hari ini. Dua kalinya sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus dibimbing melalui as-sunnahnya dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapat syafaat di hari akhir seperti itu. Ladies and gentlemen, scholar and students, yang pertama perlu kami sampaikan, tema kali ini memang sedikit mengglobal karena lebih melihat sisi cultural diversity, keragaman budaya ya. Keragaman budaya yang tentu bisa di-share oleh kedua narasumber atau nanti bisa ditambahkan di dunianya masing-masing sesuai keahliannya, atau bisa memberikan penguatan keragaman budaya di Turki maupun New Zealand dengan mengkontekskan di Indonesia. Nah, apalagi ini khusus dibatasi kepada edupreneurship ya, sebuah gabungan disiplin entrepreneur and education, edupreneurship, atau di PGMI tadi disebut Mr. Gandhi ada teacherpreneurship ya, dari kata teacher and entrepreneurship. Ini dua disiplin ilmu yang sebenarnya berbeda, yang di dalam konteks ini diintegrasikan ke dalam disiplin keilmuan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pengusaha seperti itu. Nah, di dalam buku yang saya tulis ya, Teacherpreneurship itu sebenarnya latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa lepas dari namanya kebangkitan para saudagar, Nahdlatul Tujar seperti itu. Nah, maka karena arah dari berdirinya NU ini tidak untuk sebatas bisnis, sebatas membangkitkan para saudagar, tapi lebih mengarah kepada mendekatkan umat dengan syariat Islam, maka fokusnya memang agak sedikit berbeda dengan saudara senior kita, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah, yang memang dari awal Mbah Dahlan ketika sudah kembali dari Mekah
belajar di Arab sana dan sekitarnya ya, beberapa gurunya itu memang spiritnya adalah spirit al-ma'un ya, dan itu termanifestasi ke gerakan sosial kemasyarakatan khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Namun agak sedikit berbeda dengan Nahdlatul Ulama karena lebih memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang itu wilayahnya kepada beberapa aspek yang di dalamnya juga menjunjung tinggi maqasidus syariah, kira-kira seperti itu. Nah, irisan-irisannya hari ini saya berdiskusi dengan banyak kawan-kawan akademisi Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah tidak ada bedanya karena munculnya banyak perguruan tinggi NU, munculnya banyak rumah sakit NU. NU semacam mengalami modernisasi, transformasi, atau bisa disebut kalau bahasanya Prof. Amel itu kontestasi. Nah, kontestasi di dalam apa? Di dalam pendidikan dan di dalam ekonomi. Nah, kebetulan saya melakukan riset di Lazismu, Lazisnu, kemudian Ahmadiyah dan Syiah. Ini ternyata related ya, keempat ormas ini, baik yang mainstream maupun yang kelompok minoritas, menggaungkan kemandirian umat yang itu misalnya konteks dari mustahik menjadi muzaki seperti. Nah, di dalam konteks saat ini tentu banyak sekali kalau kita berbicara dalam tarbiyah itu tugas guru itu memang tidak cukup menguasai 4 kompetensi saja, namun juga harus diimbangi dengan kompetensi lain gitu ya. Nah, sesuai temuan disertasi saya misalnya, ada kompetensi tambahan, salah satunya adalah kompetensi digital pedagogi, digital competence, dan ICT framework for teachers yang teorinya UNESCO seperti itu. Nah, oleh karena itu, apakah dengan keragaman budaya di Indonesia dengan ribuan pulau, suku, bahasa, logat, budaya, tradisi ya, baik itu yang kecerdasan lokal, kearifan lokal maupun pengetahuan lokal itu mampu diintegrasikan dengan kecerdasan buatan yang hari ini merajalela seperti itu. Nah, wilayahnya mungkin 2 ya. Pertama, edupreneurship ataupun teacherpreneurship yang itu integrate dengan kurikulum pembelajaran teknis, atau sebuah kompetensi yang mengarah kepada kegiatan guru wirausaha di luar konteks education. Nah, kalau ini pun menggunakan kecerdasan buatan, itu harus dibatasi karena sekarang sudah ada namanya Artificial Intelligence in Education atau AIED seperti itu. Nah, oleh karena itu besar harapan kami untuk kedua narasumber ini setidaknya memberikan wacana, pengalaman, best practice ataupun petuah yang mampu membuka cakrawala para calon guru maupun ini ada yang dari S2 PAI untuk bisa mengintegrasikan AIED ini ke dalam konteks teacherpreneurship, karena sekarang mau tidak mau urusan sekolah madrasah itu tidak bisa diurus oleh guru itu sendiri, namun juga harus ada tenaga kependidikan ataupun guru yang dalam tanda kutip bisa menyelenggarakan manajemen maupun administrasi berbasis digital. Misal contoh kecil ketika butuh kertas misalnya, ini kalau dana BOS pengelolaannya tidak serta-merta langsung seenaknya, harus menggunakan sistem yang sudah diatur sedemikian rupa melalui arkas BOS dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemampuan penggunaan kecerdasan buatan ini adalah revolusi fundamental. Tentu banyak orang yang masih khilafiyah ya, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang memang resisten, termasuk saya awal-awal tuh resisten terhadap PE, tapi karena zaman yang harus menuntut itu, maka mau tidak mau kita harus menggunakan. Nah, industri kreatif inilah yang harusnya nanti bisa dibaca peluangnya oleh mahasiswa, karena kunci kemajuan suatu bangsa tidak bisa lepas dari kompetensi, literasi, numerasi, dan yang paling penting adalah ekonomi. Dan saya ingat dawuhnya Mbah Maimun Jubir, guru itu harus punya pekerjaan lain di luar profesi guru. Itu yang saya ingat seperti itu intinya. Ketika sudah mapan secara ekonomi, tentu ketika mendidik itu tidak lagi mikir urusan dapur gitu ya, tetapi
lebih fokus kepada peserta didik. Dan ini saya kira di kitab Adabul Alim wal Muta'alim juga sudah dijelaskan Mbah Hasyim secara detail ya, bagaimana etika profesi guru itu memang dijaga sepenuhnya ya. Termasuk misal Mbah Hasyim melarang guru itu punya profesi yang dihinakan di suatu tempat, ya sebut saja misalnya pemulung misalnya. Tapi kalau dari jadi bos rosokan gimana Pak? Ya enggak apa-apa saya kira. Tapi jadi pemulung itu yang mungkin tidak boleh ya kalau itu merujuk di kitabnya Mbah Hasyim ya. Saya kira itu semoga cara ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon doanya karena kita sedang dikejar waktu untuk alih bentuk dari Akper ya. Kita punya Akper Gus, dari BPP itu mengelola Inisnu, dari Yaptinu mengelola Akper Lat Kausar, tapi nanti kita sudah proses alih bentuk dari Akper menuju, insya Allah rencana namanya adalah Universitas Islam Temanggung yang mengajukan 5-6 prodi umum, dan nanti di Inisnu menjadi Fakultas Agama Islam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho dan hidayah tunjuk dari Allah SWT, secara resmi acara internasional public lecture ini kami nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan yang kami sampaikan. Adanallahu wa iyyakum wa